Udah nyala ya? Belum nyala ya? Yes. Ya, udah nyala ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian pada pembahasan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Semoga Allah SWT menjadikan kajian kita ini kajian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sarana bagi kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah, dan Allah jadikan ilmu yang kita ketahui nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada kajian kita kali ini akan membahas tema tentang permasalahan di dalam kaidah yang menyebabkan muamalah tersebut diharamkan karena adanya unsur gharar atau ketidakjelasan, yaitu dalam permasalahan masalah hadiah atau hadiah undian. Apa yang dimaksud dengan hadiah undian dan seperti apa prakteknya dan bagaimana hukumnya di dalam syariat Islam, mau baik itu ya dengan berbagai bentuk hadiah-hadiah undian tersebut. Kita akan lihat pada bentuk hadiah undian yang pertama dikenal dengan istilah kupon undian atau dikenal dengan lotre ya. Dan ini dulu sempat ramai ya. Kita lihat bagaimana hukumnya, bagaimana praktek ini serta hukumnya di dalam syariat Islam. Maka bentuk kupon undian diantaranya yaitu suatu perusahaan atau lembaga resmi sebuah pemerintah menerbitkan kupon yang berisi nomor urut. Kemudian kupon tersebut dijual dengan harga murah dalam jangka waktu tertentu. Nanti akan diundi serta akan diumumkan nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah. Amanah hadiahnya berupa uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada harga kupon ketika membelinya. Terkadang sebagian keuntungan dari penjualan kupon undian ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial atau kepentingan-kepentingan olahraga. Nah, kupon undian ini memiliki berbagai nama. Pada masa pemerintahan Orde Baru pernah diselenggarakan oleh Departemen Sosial, dan namanya ketika itu yaitu SDSB.
sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, bagaimana hukum menjual kupon ini, dan kita nanti akan ada kesempatan mendapatkan hadiah ketika membeli kupon tersebut. Maka hukum jual beli kupon ini adalah dinamakan dengan qimar, atau istilah kitanya adalah dinamakan dengan judi. Karena pada saat membeli kupon, seseorang tersebut tidak tahu apakah akan keluar nomor yang kupon dia beli tersebut, sehingga menjadi pemenang dari hadiah undian tersebut, atau tidak keluar ya nomor yang kupon dia beli, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka konsekuensinya ketika nomornya keluar dalam undian tersebut, akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai yang jauh lebih besar dari uang ketika dia membeli kupon tersebut. Namun ketika dia nomor kuponnya tidak terpilih dalam hadiah dalam pemilihan undiannya, maka uang yang dikeluarkan untuk membeli kupon tersebut dia akan menjadi rugi judi. Kemudian salah satu yang motivasi adanya kupon-kupon undian ini, tujuannya memotivasi orang untuk melakukan kegiatan sosial sebagian dananya. Ya. Jadi ada unsur sosialnya, mengajak orang selain melakukan sosial dari uang yang terkumpul tersebut akan disalurkan untuk dana sosial maupun dana olahraga, dan juga mendapatkan kesempatan hadiah. Nah, biasanya mendorong orang untuk mengumpulkan uang untuk sosial tersebut atau kegiatan olahraga. Tetapi juga orang yang melakukan sosial tersebut, sebagian kecilnya ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Nah, apakah penyaluran dengan tujuan sosial tersebut, atau bahkan ada kegiatan-kegiatan keislaman, membutuhkan dana, cara mengumpulkan dananya dengan menjual kupon, nanti akan diundi, akan mendapatkan beberapa kupon hadiah dari uang, sedangkan mayoritas uangnya digunakan untuk kegiatan keagamaan. Nah, maka penyaluran sebagian keuntungan hasil dari penjualan kupon tersebut tidak dapat mengubah hukum judi itu yang haram menjadi halal, walaupun tujuannya adalah kebaikan, tapi sarananya adalah sarana yang dilarang. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jangan kita
untuk melakukan tujuan yang baik, tetapi menggunakan sarana yang salah, tidak baik. Tujuannya dianjurkan dalam Islam, melakukan sosial, membantu orang lain, atau untuk kebutuhan umum. Tapi caranya dalam penggalangan dananya ternyata bertentangan dalam syariat Islam. Maka ini tidak dibolehkan, tidak menjadikan sarana tersebut menjadi halal, yang haram menjadi halal dengan sebab tujuan yang halal. Tetap tujuan yang halal harus dengan sarana yang halal juga. Kenapa? Kita lihat dalilnya. Di masa jahiliyah orang-orang melakukan judi, mereka juga tujuannya untuk membantu orang-orang miskin di musim dingin yang kekurangan makanan. Nah, jadi tujuan mereka sebetulnya membantu orang-orang miskin di saat musim dingin. Tentunya orang miskin ini sangat membutuhkan makanan. Nah, kemudian dibikinlah sarana agar orang-orang terpancing untuk mau membantu orang miskin ini dengan melakukan perjudian, permainan-permainan judi, yang mana nanti sebagian keuntungannya untuk yang menang dalam permainan tersebut, dan sebagian besarnya untuk orang fakir miskin. Nah, ini yang dilakukan orang-orang jahiliyah, masa jahiliyah. Jadi tujuan mereka adalah sosial. Tetapi selain sosial juga mendapatkan keuntungan. Si yang mendonasikan tersebut juga mendapatkan keuntungan dengan cara judi tadi, tapi sebagiannya. Nah, dengan demikian perjudian mereka itu tetap Allah haramkan, walaupun ada manfaatnya, tetapi tetap Allah mengharamkan perjudian yang mereka lakukan walaupun tujuan mereka membantu orang-orang miskin. Inilah dalil bahwa tujuan yang baik harus juga memperhatikan sarana yang baik juga. Maka di dalam Islam tujuan yang baik tidak boleh menggunakan sarana yang tidak baik. Yang tidak baik itu tentu yang diharamkan di dalam Islam. Itu untuk sosial. Nah, bagaimana jika tujuannya untuk kegiatan Islam? Contohnya menjual kupon undian, yang mana hasil sebagian besarnya untuk membangun masjid atau membangun sekolah agama. Nah, kemudian juga orang yang membeli kupon ada kesempatan nantinya mereka diundi dan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari uang yang mereka gunakan untuk membeli kupon. Ini ada unsur orang-orang termotivasi untuk berdonasi. Selain dari dia membangun masjid juga atau membangun sekolah agama, tapi juga ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan uang. Maka ini tidak dibolehkan. Hukumnya adalah diharamkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah adalah maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sehingga Allah tidak menerima sebagai amal ibadah
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dilarang, dengan cara-cara yang haram. Ya. Maka tidak boleh kita membangun masjid tapi uangnya dari uang yang haram, ya, hasil dari korupsi atau hasil dari suap, ya, yang mana ada calon, misalkan ya, calon legislatif atau calon kepala daerah. Mereka menjanjikan kepada desa, nanti kalau kalian pilih saya, akan saya bangun gedung serbaguna di kampung ini. Ya. Ini kan tujuannya sosial. Nanti kalau kalian pilih, saya akan berikan untuk kampung ini hewan, misalkan. Hewan yang mana dikelola oleh desa, hasilnya bisa untuk menjadi sumber desa, memakmurkan desa, misalkan. Nah ini, tapi tujuannya ya untuk supaya dia dipilih, ya, yang mana ini tentunya menjadi sesuatu yang haram, yaitu suap, riswah. Maka ya walaupun tadi tujuannya untuk sosial, untuk bangun masjid, tetapi ini sesuatu yang diharamkan, tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang dibolehkan, tetap dihukumnya haram. Ya. Allah tadi yang sudah kita sebutkan, Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang cara yang baik. Nah, ini tadi dalil tentang haramnya sarana tersebut jika bertentangan syariat Islam, walaupun tujuannya adalah baik, ya, tujuannya adalah sosial atau tujuannya adalah kegiatan dakwah, tapi sarananya sarana yang haram. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang hal yang serupa dengan pembahasan yang kita bahas tadi, yaitu contoh dalam soal pertanyaan, yang mana pertanyaan mengatakan ada sebuah lembaga sosial menjual kupon undian, kemudian diundi dan pemenangnya memperoleh uang tunai dalam jumlah yang besar. Keuntungan penjualan kupon digunakan untuk kegiatan Islam, ya, dan juga membantu kaum yang lemah. Bolehkah bersedekah dengan cara membeli kupon? Jadi niatnya bersedekah, membantu untuk kegiatan Islam, niatnya sedekah membantu orang-orang yang lemah. Cuman ya, selain niatnya membantu untuk bersedekah, tetapi ada juga tujuannya karena disebutkan akan mendapatkan hadiah yang besar, berarti ada tujuan yang lain, yaitu mendapatkan keuntungan. Jadi tujuannya ada dua, sedekah dan juga uang. Nah, maka Syekh Utsaimin menjawab, membeli kupon undian yang ditanyakan tadi, ini termasuk judi. Judi yaitu setiap muamalat yang pelakunya tidak mengetahui apakah dia akan untung atau rugi ketika ia melakukan transaksi tersebut. Jadi walaupun tadi niatnya ya ada sebagian terus sedekah, tapi
karena hadiahnya besar, tentunya ada juga motivasinya untuk mendapatkan hadiah. Dan itu memang cara panitia untuk mendorong orang-orang mau ikut membeli kupon tersebut, ya, agar banyak orang yang mau membeli kupon tersebut. Kalau tidak ada hadiahnya, mungkin ya hanya murni sedekah, maka ya otomatis niatnya 100% bersedekah, tidak banyak orang yang ikut. Tetapi karena diiming-imingi hadiah yang besar, jauh lebih besar dari membeli kupon, nah orang-orang tentu akan lebih banyak yang akan membeli kupon tersebut karena ada kesempatan mendapatkan uang, ya. Nah maka Syekh Utsaimin mengatakan ini adalah hukumnya judi, dan judi itu hukumnya adalah haram karena orang ada kesempatan dia mendapatkan keuntungan, tapi juga ada risiko juga, dan bahkan risikonya sangat besar untuk tidak mendapatkan hadiah tersebut. Nah, berarti ada spekulasi yang sangat besar, ya. Sementara dia memang fokusnya nanti akan terpecah, sebagian untuk mendapatkan uang, jadi ada tujuan untuk mendapatkan hadiahnya. Maka walaupun sebagiannya ya niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, ini juga sesuatu yang diharamkan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, adapun manfaat yang disebutkan oleh penanya ini tidak sebanding dengan mudaratnya. Ya. Dari mana kita mengetahui bahwa judi itu ada mudarat yang besar walaupun ada manfaatnya? Nah, Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan bermain judi. Nah, judi yang ditanyakan oleh mereka yaitu judi yang tadi kita sebutkan. Jadi mereka memang motivasinya membantu orang-orang miskin, dan juga ada sedikit tujuannya untuk mendapatkan manfaat bagi sebagian orang yang mendapatkan hadiah. Maka Allah SWT menyebutkan, ya, qul fihima ithmun, katakanlah Muhammad bahwa pada keduanya terdapat dosa, ismun kabirun, dosa yang besar. Ya, Allah menyebutkan khamar dan bermain judi itu dosanya sangat besar. Kemudian wa manafi'u linnas. Nah, makanya Allah menyebutkan di sini dalam ayat ini, dan judi yang mereka lakukan dan khamar yang mereka minum itu ada manfaatnya. Ya. Tadi judi itu manfaatnya bagi mereka apa? Bagi pelakunya dapatkan uang. Bagi tujuannya orang-orang miskin menjadi terbantu. Ya. Nah, itu manfaat yang diinginkan oleh mereka dalam berjudi. Atau dalam minum khamar ada manfaatnya. Ya, di antaranya manfaat khamar yang sering disebutkan orang, yaitu agar lebih kuat terhadap cuaca dingin misalkan. Ya. Atau supaya lebih berani, karena dengan hilangnya akal tersebut menjadikan seorang lebih berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin dia khawatir kalau dalam keadaan waras, tapi kalau akalnya lagi tidak waras dia lebih berani. Ya. Nah, jadi ada manfaatnya. Dan kita lihat juga, ya,
Biasanya orang-orang minum khamar itu di daerah dingin tujuan mereka untuk menghangatkan badan mereka, kata mereka. Betulnya bukan menghangatkan, tapi mematikan saraf perasa, ya, mematikan fungsi dari saraf perasa mereka sehingga seolah-olah merasa hangat. Sebetulnya saraf yang di otaknya tidak berfungsi. Nah, mereka mengira itu bermanfaat. Ya, ada manfaatnya. Nah, padahal Allah SWT lebih tahu. Allah mengatakan dosanya besar. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosanya, ya, dosa itu Allah mengatakan dosa pasti ada dampak buruknya, baik di dunia maupun di akhirat. Terutama di dunia. Ya, Allah ketika mengharamkan sesuatu pasti banyak buruknya. Akibatnya dari judi ini terjadi perceraian dalam rumah tangga. Akibat judi ini istri membakar suami. Akibat dari judi ini anak istri digadaikan untuk taruhan. Ya, akibat judi ini orang dipecat dari pekerjaannya. Nah, begitu banyak sehingga sekarang kita lihat di mana-mana, ya, akibat buruk dari judi ini pemerintah kita, ya, mengiklankan dengan dari kementerian, dari berbagai departemen, menyampaikan judi itu adalah penipuan dan berbagai macam. Karena memang sudah sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ya. Nah, inilah dampak buruk dari dosa judi tersebut. Ya, begitu merusak tatanan masyarakat, orang jadi malas. Ya, orang-orang ingin dengan judi ini supaya cepat. Misalkan ojek online, ya. Kemudian dengan susah payahnya mencari, mendapatkan misalkan puluhan ribu. Kemudian harapannya puluhan ribu ini dengan game slot namanya, ya, judi online itu, supaya mendapatkan untung misalkan, ya. Makanya ingin cepat kaya, tetapi sebetulnya game-game online atau judi online tersebut hanya penipuan, hanya diberi kesempatan satu kali untuk menang, ya. Nah, kemudian setelah itu tidak akan pernah menang. Ketika kita akan meninggalkan dan mulai jarang main, nanti dikasih menang lagi, jadi main lagi. Nah, ini ya, akhirnya menjadi kecanduan, dan akhirnya yang harusnya untuk kebutuhan pokok malah untuk bermain judi online. Nah, itu yang kita lihat di masyarakat kita. Nah, hampir mayoritas, ya, orang-orang yang mereka itu pas-pasan, tapi karena ingin mendapatkan hasil yang banyak, ya, bukan hasil yang mereka dapatkan. Saya sangat banyak mendapati cerita akhirnya berpisah dengan pasangan hidupnya, bercerai disebabkan judi online tersebut, ya. Awalnya sebelum bermain judi keluarganya baik-baik saja, tapi setelah bermain judi akhirnya mulai emosinya menjadi tidak terkontrol, gampang marah kepada istri, kepada anak. Tentunya istri dan anak tidak terima. Akhirnya lebih memilih untuk berpisah karena mereka tidak mendapatkan perhatian, sering dimarahi, kebutuhan tidak dipenuhi. Ya pasti akhirnya mereka minta bercerai, dan itu realita. Ya. Nah, Allah mengetahui hal itu. Walaupun awalnya ini adalah bisikan dari setan. Awalnya adalah untuk sosial, misalkan. Awalnya untuk kegiatan agama, tapi pada hakikatnya, ya, nantinya dosa akibat dampak buruk dari judi itu sangat merusak, ya, tatanan masyarakat. Makanya Allah mengharamkan judi yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Walaupun bahkan tujuan utama mereka membantu orang fakir miskin, tapi Allah haramkan. Kenapa? Karena sudah mulai marak judi, akhirnya, ya, nanti anak istri jadi taruhan.
dalam perjudian mereka. Nah, maka ayat ini Allah tidak menafikan bahwa dalam judi itu ada manfaatnya. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Oleh karena itu diharamkan. Ya, dosa yang sangat besar bermain judi ini. Maka semoga kita ya berusaha menjaga keluarga kita dari judi-judi game online ini. Ini yang sangat mewabah sekarang. Jangan kita biarkan anak-anak kita bermain game-game online, nanti mulai pakai taruhan. Awalnya hanya permainan-permainan, memilih gambar-gambar yang pas, hanya uang-uang yang ada, bonus dapatkan bermain game. Tapi nanti mulai membeli ya dengan rupiah supaya bisa gamenya lebih naik tingkat, dan selanjutnya akhirnya mulai bermain uang. Ya, membeli dan akhirnya taruhan uang karena makin penasaran. Maka kita betul-betul harus memperhatikan generasi muda, anak-anak kita, jangan mereka melakukan ya hal-hal yang nantinya akan menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan judi ini. Nah, sekalipun pembeli kupon berniat memberikan sumbangan untuk kepentingan umum dan sosial, bahkan sekalipun berniat untuk bersedekah dengan membeli kupon untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata Syekh Utsaimin, niscaya Allah tidak akan menerima sedekahnya ya, dan pelakunya telah terkena dosa ketika dia membeli judi tersebut. Dia sudah berdosa, sedangkan sedekahnya tersebut, niatnya sedekah tidak diterima sebagai amal ibadah. Karena Allah, kata Syekh Utsaimin, adalah zat yang maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik atau dengan cara yang baik. Dan sekalipun niatnya untuk membersihkan harta yang didapat dari perjudian dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, karena ini termasuk sebuah kebodohan, kata Syekh Utsaimin. Ia sengaja berbuat dosa, kemudian uang hasil yang diperoleh dari perbuatan dosa dibersihkan. Nah, orang bijak tentu tidak mau mengotori dirinya kemudian berusaha membersihkan kotoran. Ya. Nah, ini juga dalam masalah nasihat Syekh Utsaimin ini juga saya sangat heran. Banyak orang-orang ini di zaman kita sekarang ini dalam masih tetap membuka rekening bank konvensional, ya, yang mana setuju untuk rekeningnya akan diberi bunga. Kemudian setelah nanti diberi bunga, dia mengatakan, Ustadz, tapi kan bunganya nanti mau saya sedekahkan untuk fakir miskin, untuk sarana umum. Nah, maka ini Syekh Utsaimin mengatakan, ya, sungguh ya tidak, kalau Syekh Utsaimin mengatakan sebuah kebodohan, ya. Sebuah kebodohan, saya menukilkan Syekh Utsaimin, ya. Sebuah kebodohan, sengaja berbuat dosa kemudian membersihkan. Seharusnya seorang muslim tidak melakukannya kecuali kalau memang tidak tahu sebelumnya. Jadi para ulama mengatakan bahwa uang yang haram itu digunakan untuk sarana umum, uang yang haram itu diberikan pada fakir miskin, itu bagi orang yang melakukannya tidak tahu dan ingin bertobat, maka uangnya diambil. Ya. Orang yang terlanjur dan dia tidak tahu, maka bagaimana cara bertobatnya? Berhenti. Dan bunga banknya itu diambil, diberikan pada sarana umum dan fakir miskin. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan lakukan, simpan uang di bank konvensional, ambil bunganya, nanti bersihkan. Ini adalah ijtihad orang-orang yang salah. Jadi para ulama kita ijtihadnya itu untuk orang yang terlanjur dan tidak tahu ingin bertobat. Semoga bisa dipahami. Karena itu realita yang saya lihat. Masih banyak kaum muslimin, kaum muslimat yang mereka
ya masih deposito di bank konvensional, kemudian membuka rekening di bank konvensional. Ketika ditanya kenapa, tapi kan nanti uangnya, bunganya saya keluarkan Ustadz. Ya. Nah ini sesuatu yang padahal jelas ini riba, udah tahu riba. Buktinya dia mengatakan akan saya keluarkan. Berarti sudah tahu kalau itu riba, haram. Berarti ya Allah padahal mengatakan waman ada, kalau sudah tahu itu riba tetap melakukannya, faulaika ashabun nar. Mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka. Ya. Maka hati-hati subhat-subhat yang muncul dari, tentunya ini bisikan dari setan kepada kita. Ya. Maka kita betul-betul harus tunduk kepada Allah. Ketika Allah haramkan, jangan kita mendekatinya. Jangan lagi membuka rekening di bank konvensional kecuali memang darurat. Contohnya darurat hanya ya perusahaan tidak mengizinkan membuka rekening kecuali rekening bank konvensional. Dan kita sudah berusaha untuk membuka rekening tersebut tanpa bunga. Ternyata bank tidak menyetujui. Maka ketika itu darurat, boleh kita. Tapi segera setelah itu, begitu uangnya masuk, uang gaji masuk, segera keluarkan, ambil, atau pindahkan ke rekening bank yang tidak ada pertambahannya. Ya. Nah, itu yang namanya darurat. Jadi jangan dibiarkan di rekening konvensional tersebut, kemudian nanti kita katakan, nanti kalau ada bunganya saya bersihkan, ini suatu kesalahan. Nah ini nasihat bagi saya dan kita semua. Syekh Utsaimin mengatakan suatu kebodohan, sengaja berbuat dosa, kemudian hasil dosanya tersebut dibersihkan. Tentu orang bijak, orang yang takut dirinya di dunia dan di akhirat, tidak mau mengotori dirinya, kemudian berusaha membersihkan kotoran tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh seorang mencari harta haram dengan tujuan membiayai program-program yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan seorang muslim wajib meninggalkan perbuatan haram. Ya. Nah ini, jangan kita sengaja melakukan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram, yang mana nanti kita katakan hasilnya untuk dakwah, maka ini salah. Maka yang dakwah itu kita, atau untuk kepentingan pribadi kita diperintahkan Allah Ta'ala, ya yunas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah yang di muka bumi yang halal. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, hai orang beriman, makanlah yang baik dari apa yang telah kami rezekikan. Perintah untuk hanya mencari yang halal, menjauhi yang haram, dan juga bahkan yang syubhat. Nabi SAW mengatakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Ya, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Maka jangan kita berpengaruh dengan bisikan-bisikan setan kepada diri kita untuk melakukan yang haram, apalagi syubhat, walaupun tujuannya untuk yang baik. Kemudian setelah kita mengetahui hukum tentang membeli kupon undian untuk sosial ini diharamkan, nah bagaimana dengan hadiah undian yang mana bentuknya diadakan oleh atau door prize dari pusat keramaian? Ya. Beberapa tempat keramaian, mal-mal atau acara-acara yang disengaja dibikin, ya, memberikan hadiah kepada pengunjung tempat atau pengunjung yang ikut acara tersebut dengan cara peserta diberikan nomor yang bercap resmi penyelenggara. Nah ya, jadi sering acara-acara itu yang daftar pakai nomor.
Apakah itu acara keluarga, ngumpul-ngumpul keluarga besar, nanti ada door prize-nya, atau acara komunitas sepeda, atau acara apa lagi? Acara mall untuk supaya ramai orang yang datang, acara kegiatan di RW ya supaya banyak yang ikut. Nah, kemudian nomor urut dipegang oleh peserta hingga saat pengundian. Ya, nanti akan diundi. Pada saat hari dan tanggal tertentu yang ditentukan sebagai pengundian, jika nomor yang dipegang atau didapatkan oleh peserta terpilih, maka ia menunjukkan nomor tersebut ya dan diberikan pada penyelenggara, maka dia akan diberi hadiah. Ya, akan dapat hadiah. Kenapa ini dilakukan? Supaya banyak orang ikut, banyak orang yang mau. Nah, ini ya tadi yang kita sebutkan. Ya, supaya biasanya kan malas ya pas acara-acara keluarga itu kan malas ngumpul, biasanya pas lebaran malas. Nah, sehingga dibikinlah oleh panitia supaya mau hadir ya nanti ada door prize ya, door prize. tapi untuk ikut acara ini ya harus bayar karena kan ada operasional, harus bayar. Nah, nanti sebagian uangnya dijadikan sebagai door prize ya. Nah, siapa yang mendapatkan pemenang, nomornya terpilih dapat hadiah. Nah, baru banyak yang ikut. Nah, inilah tujuannya ya. Nomor urut tersebut terkadang diberikan cuma-cuma dan terkadang dijual dengan tiket masuk. Jadi nomor tersebut kapan dapatnya? Ya, gratis. Ikut dalam acara itu gratis. Ada juga yang ikut acara itu berbayar. Ya. Ikut acara itu berbayar. Atau disyaratkan membeli produk tertentu yang dijual pada acara tersebut. Kemudian bukti belanja nanti akan ditukar dengan kupon dan kuponnya diundi. Maka hukum mengikuti undian ini ya, hukumnya boleh jika yang mana kupon ini cuma-cuma, gratis maksudnya. Ketika mendapatkan kupon ini gratis, tidak ada uang bayar. Tapi ada yang kedua tadi, untuk acara gathering tersebut atau acara larisan tersebut harus bayar. Ya, harus bayar. Karena memang acaranya ditanggung dengan pembayaran tadi. Ya. Nah, jadi kalau gratis, memang semua biaya acara ditanggung oleh panitia dan semua yang ikut biar makin ramai, beri kupon kesempatan door prize ya gratis, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa boleh kalau gratis? Karena termasuk hibah, hadiah ya kepada pemenang, sekalipun penyelenggara mendapat keuntungan non materi dalam bentuk iklan sponsor. Ya. Betulnya kan panitia dapat juga keuntungan, yaitu apa? Karena produknya menjadi dikenal banyak orang. Tapi ya ini keuntungannya masih dibolehkan. Kenapa masih boleh? Karena semata-mata door prize itu hadiah yang tidak ada mengandung unsur kimarnya, tidak ada unsur gorornya. Karena orang yang beli kupon tersebut, orang yang mendapatkan kupon tersebut tidak ada uang dikeluarkannya, sehingga tidak ada unsur judinya di sana. Nah, kemudian jika hukum mengikuti undian ini disyaratkan harus membeli kupon atau harus membayar, karena memang biaya-biaya itu ditanggung dari uang masuk ya. Maka
hukumnya adalah haram dan termasuk judi dan gharar. Karena saat membeli tiket masuk, dia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah nilainya jauh lebih besar daripada nilai tiket atau tidak. Ini termasuk gharar. Ya. Jadi ada unsur ghararnya ikut acara tersebut. Yang mana ikut, orang kenapa mau ikut? Karena nanti ada kesempatan mendapatkan hadiah dan dia tidak tahu apakah mendapatkan hadiah atau tidak. Ya. Nah, itu untuk yang berbayar pada acaranya tersebut. Nah, sekarang untuk mengikuti undian ini disyaratkan harus membeli produk barang tertentu. Nah, jadi untuk yang disyaratkan membeli barang tertentu ini menjadi perbedaan para ulama. Kalau tadi memang untuk ikut acara tersebut, mendapatkan door prize tersebut, kupon tersebut harus bayar. Ya. Memang disebutkan ini kuponnya, tapi mendapatkan kupon ini harus membayar misalkan. Kenapa? Karena kupon ini digunakan nanti hasil penjualannya sebagai biaya acara misalkan. Maka itu hukumnya haram. Tetapi sekarang yang mana yang diperselisihkan para ulama, disebutkan bahwa untuk acara ini ada biayanya, ya, untuk makan, untuk beli baju ada biayanya. Dan itu ya, beli baju dan makannya misalkan biayanya 100.000, maka mendapatkan baju, dapat makan, berarti kan itu. Tapi mendapatkan kupon. Nah, ini yang diperselisihkan para ulama. Kira-kira paham nggak ibu-ibu? Saya ulangi lagi. Yang diharamkan oleh para ulama, sepakat para ulama haram, yang mana memang kuponnya itu yang kita beli. Ya. Jadi silakan ikut acara, tapi ikut acara harus beli kupon. Kupon ini juga sebagai nanti ya hasilnya digunakan untuk biaya acara. Dan juga kupon ini juga nanti akan diundi. Harga kuponnya misalkan 200.000, ya, 200.000, yang mana bagian dari uangnya ini digunakan untuk biaya-biaya acara, untuk makan dan acara ya, dan sebagainya untuk hadiah. Nah, ini haram, sepakat haramnya para ulama karena sama dengan yang tadi, dengan judi tadi. Ya. Tetapi yang ketiga, yang mana yang berbayar ini bukan untuk kuponnya, tapi berbayarnya untuk ikut acaranya, membeli barang di acara tersebut. Contohnya, karena acara ini butuh baju, karena acara ini butuh makan, ya. Jadi dijual oleh panitia makanannya, misalkan, dan bajunya 100.000, tapi nanti dapat kupon, jelas. Nah, ini yang ketiga, ini yang diperbedakan pendapat oleh para ulama. Ini yang diperselisihkan para ulama. Jadi kupon ini sebagai pengikut, ya. Maka pendapat pertama, contohnya lebih konkretnya ya, misalkan ada komunitas sepeda melakukan acara gathering, yang mana untuk acara gathering itu harus berbayar. Kenapa? Karena akan dikasih baju dan mendapatkan makan dan uang masuk tempat. Nah, itu 100.000. Tetapi juga dikasih kupon. Ya, kupon ini nanti akan diundi, dapat hadiah. Nah, ini yang diperbedakan para ulama. Diperselisihkan para ulama. Ya. Maka pendapat pertama mengatakan hukum mengikuti undian ini haram. Karena dapat dikatakan juga sebagai judi dan ada gharornya. Yaitu apa? Saat pembeli membeli produk, saat dia membayar makanan, baju tadi, dia tidak tahu apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Karena ada motivasinya juga untuk mendapatkan hadiah, apalagi hadiahnya misalkan komunitas sepeda misalkan. Ya. Nah, jika ia menang, ia akan beruntung. Kalau dia tidak jadi dapat hadiah, dia rugi. Ya. Pendapat ini didukung oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi.
di kerajaan Arab Saudi mengatakan tidak boleh, ya, mana ada undian tapi disyaratkan harus membayar, ya, atau disyaratkan membeli produk atau membayar yang tadi uang, membeli baju atau makanan diadakan oleh panitia. Maka pendapat kedua, hukumnya mengikuti undian ini dibolehkan, hadiahnya halal, dengan syarat harga barang yang dijual normal, tidak dinaikkan terlebih dahulu, ya. Jadi harganya normal. Jadi untuk mengikuti acara itu memang biayanya beli baju sekian, makanan sekian, masuk tempat sekian, sudah dirincikan normal harganya, tidak dinaikkan untuk sebagai hadiah sebagian. Paham ya? Jadi memang normal. Atau membeli barang misalkan, syaratnya untuk bisa ikut kupon undian ini harus beli barang dulu, barang yang dijualnya harganya normal, ya. Dari mana kita tahu normal tidaknya masuk acara tersebut? Ya lihat saja, kalau nggak ada undian memang segitu kita masuknya, tapi dengan undian ternyata ya lebih mahal kan untuk bayar acaranya, berarti ya ini ada selisih uang yang digunakan untuk hadiah. Jadi ini syarat ulama yang bolehkan, hukumnya boleh dengan syarat ya barang yang dijual normal, tidak dinaikkan terlebih dahulu, dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang dia membeli baju, membeli makanan tersebut memang kebutuhannya untuk acara refreshing misalkan, ya. Atau karena membeli bahan yang disyaratkan harus beli barang dulu, memang barang dibelinya untuk kebutuhannya supaya tidak boros dan tidak terniat mendapatkan hadiah pada saat beli barang. Jadi waktu dia ikut acara itu jangan sampai dan niatnya untuk, pertama harganya harus normal, kedua jangan ada niat untuk mendapatkan door prize, ya. Nah ini ulama yang bolehkan, jadi bolehnya dengan syarat. Nah ulama yang bolehkan ini, pendapat ini mengatakan undian ini sama dengan pemberian hadiah melalui undian, ya, yang mana unsur ketidakjelasan barang hadiah dalam akad hibah dibolehkan dan tidak ada unsur yang haram dalam muamalah ini. Dengan demikian hukumnya boleh, karena hukum asal muamalah adalah boleh. Pendapat ini didukung oleh Syekh Utsaimin, Dewan Syariah Baitul Mu'tamwil Kuwait, dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai, dan juga pendapat Ayofi, ya, mengatakan kalau harganya normal dan baru mendapatkan hadiah, maka hadiahnya boleh, tapi syaratnya juga beli barangnya karena kebutuhan. Jadi acara itu gathering itu memang harganya normal, ya, baik ada hadiah atau tidak hadiah, door prize atau tidak door prize, harganya normal. Kemudian memang ikut acara itu bukan tujuannya untuk door prize, memang acaranya karena memang ikut menjaga silaturahmi antara keluarga. Nah ini yang sering terjadi, ya. Nah, jadi jangan dinaikin harganya. Yang ikut acara keluarga ya karena ada door prize, jadi kita naikkan harganya. Misalkan harusnya 100.000, ya, jadi 200.000, karena 100.000-nya kita gunakan untuk hadiah nanti. Nah ini haram hukumnya, sepakat para ulama haram, ya. Nah jadi wallahu ta'ala, kalau dari segi dalil kira-kira mana yang kuat, Ibu? Ulama yang dua ini kuat dari segi dalil. Kenapa? Karena ya berusaha untuk membolehkan yang mana ya hukum asal muamalah adalah boleh, dan memang hadiah surat-surat ini tidak ada yang dirugikan orang ikut, karena dia membelinya harga normal, dia juga butuh, atau di acara tersebut memang dia butuh dan harganya normal, jadi tidak dirugikan, ya. Tetapi karena ini perbedaan para ulama, selalu kita katakan kalau ada perbedaan ulama, lebih baik kita keluar dari perbedaan para ulama. Para ulama sepakat apa?
bahwa sebaiknya hindari, karena yang mengatakan haram ini ya khawatir ini ya termasuk judi. Nah, maka Allah Ta'ala kalau bisa yang lebih afdol itu adalah tidak melakukan door prize. Tapi kalau memang dilakukan juga karena tujuannya agar rame, maka pastikan biaya-biayanya tidak dinaikkan ya. Dan dipastikan tidak ada uang yang tujuan untuk ikuti tersebut bukan karena door prize. Diingatkan para peserta, tujuannya bukan karena door prize ya, tapi tujuannya kenapa? Berkumpul acara keluarga, dan juga memang tujuannya untuk membeli barang karena kebutuhan. Nah, inilah dua permasalahan yang sering kita temukan di masyarakat ya, bahkan saya juga mengalaminya juga ya di masyarakat, di lingkungan keluarga saya ya. Nah, semoga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita terhindar tentunya dari ketika Allah haramkan, dari terhindar dari hal yang mudarat. Sisa waktu kita tanya jawab dan diskusi, dipersilahkan. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, jika di sebuah supermarket dengan pembelanjaan minimal 100.000 dapat kupon, lalu kalau udah kekumpul 10 kupon, maka boleh ditukarkan dengan hadiah tertentu, tapi kita harus bayar 50.000 untuk mendapatkan hadiah tersebut, ditambah 10 kupon ya, jadi 50.000 tambah 10 kupon. Apa itu halal, Ustadz? Baik, jadi kalau kita lihat dari penjelasan para ulama tersebut ya, untuk yang membolehkan adanya hadiah-hadiah ini yang syarat harus berbelanja, syaratnya tadi apa? Belanjanya karena kebutuhan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita memang belanja karena kebutuhan kita, kemudian sampai 100.000 dapat 1 kupon, berarti itu hadiah gratis, tidak ada biaya. Menurut ulama tadi yang kedua mengatakan boleh. Nah, kemudian pertanyaannya yang lanjutan, kupon ini bernilai ya, kupon ini bernilai sehingga dengan kupon yang 10 ini kita bisa membeli barang yang misalkan harganya 200.000, tapi dengan 50.000 tambah 10 kupon kita bisa mendapatkan barang tersebut. Kan begitu pertanyaannya ya. Nah, apakah itu dibolehkan? Dibolehkan menurut pendapat kedua tadi ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kuponnya kita memang kebutuhan dan harga belanja kita normal ya. Tapi kalau untuk program ini barang-barang dinaikkan, berarti tidak boleh. Tapi realitanya kita lihat memang kupon ini adalah harganya
normal, cuman karena belanja sampai 100.000 ke atas dapat 1 kupon. Maka wallahu ta'ala ini masih dibolehkan menurut pendapat yang kedua. Tapi betul-betul niat belanjanya karena kebutuhan, bukan karena ingin mendapatkan produk yang dicari tersebut, baru kita belanja maksain di atas 100.000 terus. Kenapa? Karena supaya dapat kuponnya tadi. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika menyimpan uang di bank syariah dalam kurung tidak saya bacakan menggunakan akad mudharabah, apakah diperbolehkan? Karena sudah menanyakan ke bagian CS, katanya uang kita dipakai untuk usaha seperti KPR dan lain-lain. Ya. Maka dari informasi yang disampaikan dalam pertanyaan ini, uang kita akan dipakai sebagai KPR, ya, KPR syariah. Nah, itu usahanya tentunya ada dewan pengawas syariahnya. Ya. Usaha itu sudah diawasi oleh dewan pengawas syariah. Tetapi kalau kita lihat, ya berarti usahanya jual beli rumah secara cicilan, dan itu sudah diawasi oleh dewan pengawas syariahnya. Nah, yang lebih fokus kita antara akad kita dengan banknya tersebut dalam mudharabah. Maka itu yang kita perhatikan. Coba lihat di dalam klausul ketika kita membuka rekening bank mudharabah, apakah ada di dalam kertas yang kita tanda tangani tersebut akan menanggung kerugian jika usaha KPR-nya atau jika usaha yang dilakukan bank syariah itu ya rugi? Ternyata tidak ada, mayoritas tidak ada. Dan kenapa tidak ada? Wallahu ta'alam, ya karena dana masyarakat itu diatur oleh OJK, diatur oleh lembaga pengawas keuangan, bahwa dana masyarakat nggak boleh harus dikembalikan. Ya, itu aturan yang berlaku. Nah, sehingga tidak ada klausul menanggung rugi. Coba aja ibu lihat ya, tidak ada menanggung rugi. Maka kalau nggak ada kesiapan menanggung rugi dalam perjanjian, keuntungannya menjadi haram. Karena Nabi mengatakan al-kharaju bid-dhaman, keuntungan itu halal karena kita siap menanggung risiko. Harus disyaratkan dapat untung dan juga siap menanggung rugi. Ternyata dapat untung nggak ada ruginya. Nah, berarti ini bertentangan dengan ucapan Nabi tadi. Nabi mengatakan untung harus siap menanggung rugi. Juga Nabi mengatakan wala ribhu ma lam yutman, tidak boleh keuntungan tapi tidak ada kerugian. Nah, maka ya, sebaiknya kalau juga diinvestasikan tujuannya untuk dikembangkan, cari akadnya yang memang ada. Kalau rugi, nanggung rugi. Nah, itu baru halal kita untungnya. Wallahu ta'ala. Saya rasa jelas ya untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, di toko online, misal toko oren, masih boleh kalau toko oren ya. Oren banyak toko oren. Karena ada yang tokonya di ini online ya, tapi ada oren. Oh, jelas jadi. Saya kira toko offline oren tadi. Ada toko yang menjual gadget dengan harga 1.000, mereknya iPhone 1.000, tapi ada Ustaz dijual ya. Tapi setelah membaca ulasan para pembeli, ada yang benar mendapatkan iPhone dan ada yang tidak. Maksudnya yang tidak ini kenapa? Ditipu maksudnya.
Apakah hal tersebut diperbolehkan? Apakah termasuk judi? Wallahu alam, saya nggak tahu ini, Bu. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ini kenapa ini? Ya. Nah, ini mungkin penanya bisa jelaskan. Tidaknya ini kenapa maksudnya? Dia udah bayar 1.000 tapi nggak dapat gitu. Mungkin ada yang supaya kita dapat ilmu juga, Ibu. Nah, Ibu kan sudah baca alasan ulasannya. Yang tidak dapat ini maksudnya gimana? Ada mungkin ibu-ibu yang bukan penanya menjelaskan supaya kita tahu ini yang tidak dapat ini pada dawan 1.000. Mungkin bisa jadi, tapi ada kemungkinan yang lain. Yang ada kemungkinan lain, kalau saya menjawab sesuai pertanyaan, ya, bayar 1.000, ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, berarti kan pertanyaannya jelas ya. Maka jawabannya juga jelas. Ini judi, haram hukumnya. Ya, wallahu alam. Karena yang bertanya tidak juga bisa menjelaskan ya. Kemungkinan-kemungkinan tidak bisa menjadi suatu hukum. Jadi saya hanya ngambil pertanyaan yang jelas. Pertanyaan jelas, bayar 1.000 bisa dapat, bisa tidak. Maka ini adalah judi. Wallahu alam. Ketiga, apa hukumnya ikut menyumbang hadiah door prize pada acara 17-an? Sumbangan bentuknya sukarela saja. Jadi yang ditanyakan bukan ikut door prize-nya, tapi menyumbangnya ya. Apa hukum ikut nyumbang hadiah door prize pada acara 17-an? Ya. Jadi kita memberikan hadiah untuk acara-acara door prize di waktu tanggal 17-an atau acara 17-an. Apa hukumnya? Door prize ini kan berarti tidak ada. Kalau dari pertanyaan ini yang saya pahami, kalau door prize itu kan hanya karena nomor saja ya, nomor, tapi hadiahnya sedikit, sehingga hadiah ini diberikan secara diacak. Kalau memang itu saja boleh, tapi kalau untuk ya, nah ini pertanyaannya masih kurang lengkap sebetulnya. Jadi saya tidak akan menanyakan kenapa. Mungkin ibu-ibu yang bertanya bisa yang menjelaskan. Maksudnya ini, masa cuma door prize saja? Kalau memang hanya door prize saja berarti ya nggak ada masalah. Karena hanya ngundi saja kan, kita ngasih hadiah diundi tanpa ada kegiatan, tanpa ada lainnya. Nah itu boleh saja. Pertanyaan lain, jika ada lomba balita sehat, tapi pendaftaran berbayar, misal 100.000, apakah hukumnya? Nah, nanti balitanya dapat hadiah apa, Bu, kalau dia sehat, pemenang? Ini kenapa ibu-ibunya yang bertanya? Kan ini yang nanya ibu-ibu di sini ya. Ibu, hadiahnya apa, Ibu? Balita sehat. Siapa tahu nanti ada acara juga kan? Gak tahu hadiahnya. Oh, belum daftar. Ya. Jika ada lomba balita sehat, tapi pendaftaran berbayar, misal 100.000, apakah hukumnya? Allah ta'ala, ya, maka dikembalikan saja pada dua pendapat ulama yang tadi. Kalau ternyata 100.000-nya ini memang untuk hadiah, berarti hukumnya apa? Haram. Tapi kalau 100.000-nya ini untuk acara, hadiahnya memang acaranya itu butuh dana 100.000, hadiahnya ya nggak paling ya hadiahnya bubur bayi misalkan, memang dari
dari apa? Dari pemerintah, maka itu boleh saja. Wallahu alam. Tapi kalau emang hadiahnya dari yang 100.000 itu, maka hukumnya judi jadinya. Karena kalau yang kalah dia rugi. Ruginya 2 kali, anaknya tidak sehat dan kemudian uangnya hilang 100.000. Sebaiknya jangan ikut itu, Ibu. Saran saya jangan ikutin. Kenapa? Kalau kalah berarti anaknya tidak sehat berarti. Yang menang berarti itu yang sehat, ya. Maka sebaiknya jangan diikuti. Wallahu ta'ala. Apa manfaatnya anak dilombakan sehat? Ya, sebaiknya didoakan saja pada Allah Ta'ala anak kita sehat. Itu lebih bermanfaat. Ya, wallahu alam. Terkadang ya kita jadi heran ya, kenapa ada perlombaan anak sehat gitu ya. Bisa-bisa jadi ria nanti. Ada dampak rianya. Wah, anak saya menang lomba sehat misalkan, jadi bangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, ketika ibu saya meninggal, saya mendapatkan hak waris, tetapi hanya saya ambil sekitar 1/8 saja dari jumlah yang saya terima, karena ingin membeli suatu barang. Sisanya dipegang bapak saya, dan saya tidak berniat mengambilnya waktu itu, karena saya pikir ya sudahlah untuk bapak saya saja. Tapi setelah sekarang bapak saya sudah meninggal dan juga membagi waris, ada harta warisannya ya, apakah sisa uang saya tadi sebaiknya saya ambil atau tidak Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya sisanya dipegang bapak. Ya, sisanya dipegang bapak. Iya, tapi ada niat waktu itu, ya sudahlah untuk bapak saya saja. Nah, ya. Jadi ada ini nih. Nah, ini sebetulnya yang bertanya apakah ya masalahnya niat dalam hati, tapi secara prakteknya sudah dipegang bapak. Nah, ini yang menjadi masalah. Paham maksud saya? Ya niatnya tidak disampaikan ke bapak, tapi sudah ternyata realitanya memang di tangan bapak. Nah, wallahu ta'ala, dari kenyataan yang ada ini, karena niatnya ada orang itu yang niat tapi belum dilakukan, maka ini tidak sah. Paham maksud saya? Misalkan saya terima dulu dan niatkan dalam hati, nanti ketika bapak misalkan butuh saya kasih aja ke bapak, karena ya udahlah untuk bapak aja, tapi belum dikasih ke bapak ya, maka ini belum sah hadiahnya, masih milik anak. Tapi yang ini niatnya dalam hati, tapi sudah disuruh bapak untuk megangnya, berarti sudah dikasih. Nah, maka ini sudah sempurna hadiahnya. Wallahu ta'ala, maka tidak boleh lagi kita mengambilnya. Itu menjadi harta warisan. Ya, wallahu alam. Jelas ya? Karena ya hukum di dunia itu yang kenyataan. Ada niat, itu menjadi Allah tahu dengan niat kita, dan realitanya kita sudah ngasihkan, kenyataannya berarti sudah sah hadiah milik bapak. Kalau sudah sah milik bapak, maka bapak meninggal menjadi harta warisan. Apabila ada calon anggota DPR yang datang memberikan sumbangan untuk pembangunan lapangan fasilitas umum untuk olahraga sebelum dilakukan pemilu, maka bagaimana hukumnya? Tadi sudah kita jelaskan hukumnya apa? Suap. Ya, ini adalah riswah, suap. Siapa yang berdosa?
Orang yang nerimanya, Bu ya. Orang yang nerimanya yang mengatakan, ya kami terima Pak. Ya. Tentunya, bentar. Tentunya yang nerima itu wakil dari warga. Apa maksud saya? Biasanya disampaikan ke siapa? RW atau RT. RT dan RW biasanya kalau ambil keputusan bagaimana? Nanya di grup-grup warga dulu. Ya, karena RT RW biasanya tentunya akan konsultasi dengan anggotanya. Gimana Bapak-bapak, kita terima nggak hadiahnya? Jawabannya semua apa? Enggak, alhamdulillah, berarti berdosa. Tapi kalau ada yang menjawab, oh maksudnya nggak di-share. Nah, kalau tidak di-share berarti ya tanggung jawab RW-nya itu yang berdosa, ya RT-nya yang berdosa. Wallahu ta'ala. Ya. Di mana tidak ada akad harus memilih calon tersebut. Masa tidak ada akad? Itu sudah jelas itu, Bu. Ya, sudah jelas bahwa apa? Dia sudah menjadi itu sudah korinanya sudah sangat mengarah ke sana. Pak, saya ini anggota DPR, Pak ya. Nah, ini saya kasih hadiah. Udah tuh diam aja. Kira-kira kalau dikasih hadiah itu apa nanti akibatnya? Ada rasa tidak enak kan? Masa iya kita sudah dikasih hadiah tidak memilih. Nah, jadinya akhirnya kita apa? Ada itulah yang diharamkan, tidak objektif dalam memilih. Tidak objektif lagi. Maka akhirnya kita hanya memilih orang yang ngasih hadiah. Wallahu ta'ala, perbuatan ini adalah suap. Tidak boleh orang yang memberi hadiah. Karena kita sekarang yang memegang kekuasaan untuk memilih. Maka kita sebagai orang memiliki kekuasaan tidak boleh menerima hadiah. Ya. Kita jabatan memilih itu kita yang memikulnya, rakyat. Maka rakyat tidak boleh memikul jabatan memilih itu dikasih hadiah, haram kita nerima hadiah. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, bagaimana cara memohon ampunan dari Allah untuk orang tua yang telah wafat, yang mana semasa hidupnya pernah ikut SDSB? Beliau wafat dalam keadaan Islam. Jazakumullah khairan. Nah, selalu kita mendoakan orang tua kita, ya. Lalu mendoakan di antara bentuk meminta ampun pada Allah, kita mendoakan. Kita doakan orang tua kita di waktu-waktu mustajab agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, ya. Dan pasti Allah akan mengabulkan doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Ini akan sampai pada orang tuanya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya memiliki emas kawin mahar berupa perhiasan. Saya bermaksud untuk menjualnya dan uang hasil penjualan saya belikan lagi dengan perhiasan dengan model yang baru. Apakah tindakan saya menjual emas kawin tersebut diperbolehkan? Apakah harus mendapat persetujuan suami? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena mahar itu adalah hak istri, sudah sah milik istri. Maka kepemilikan istri boleh bertindak pada harta yang dimilikinya, ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW ketika menasihati para sahabiat di waktu khutbah Id, beliau mengatakan tasaddaqna, berbanyaklah kalian para wanita untuk bersedekah. Maka ketika itu para sahabiat langsung bersedekah, ya, apa perhiasan yang mereka miliki. Nah, inilah dalil bahwa wanita tersebut tidak wajib
izin kepada suami. Ya. Tetapi di antara bentuk perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, dan begitu juga istri juga bermuamalah dengan cara baik kepada suaminya. Maka di antara bentuk kebaikan saling memberitahu, ya, tapi tidak wajib, tapi dianjurkan memberitahu, minta masukan dari suami, tapi itu tidak wajib. Kalau ibu langsung jual pun tidak berdosa. Kemudian cara yang syar'i untuk jual beli emas tersebut bagaimana? Ya, jual saja, datang ke toko emas, saya jual, terima uangnya. Tapi kalau bilang menukar, ya nanti toko emasnya tidak mau, ya. Jadi datangi, jual, terima uangnya. Nah, setelah itu baru beli yang kita inginkan. Jadi jangan kita mau datang toko emas, oh ini berapa harganya, boleh nggak tukar tambah? Nah, itu nggak boleh, ya. Karena terjadi, kalau tukar tambah terjadi nanti beda gram dengan yang akan kita tukar dan tambah uang, dan beda gram ini dilarang Nabi, karena Nabi katakan emas dengan emas harus sama, di gramnya harus sama, tidak boleh berbeda gramnya. Masya Allah, banyak ya pertanyaannya ya. Saya kira tadi sudah habis ya yang di kertas ini. Ternyata ada lagi yang dari handphone ya. Ustadz, Afwan izin bertanya, apa boleh memberi tip kepada driver taksi online? Di aplikasi pemesanan juga tersedia sarana untuk memberikan tip kepada driver. Namun kita ngasih langsung tipnya ke driver pada saat kita bayar. Mohon pencerahannya Ustadz, Sukron. Nah, ya baik. Setahu saya, wallahu ta'alam, setahu saya driver ini mitra dari ojek online, pemilik aplikasi. Mereka bukan karyawan, ya. Mereka adalah mitra kerjasama, jadi bukan karyawan. Sehingga kalau mitra, ya, kerjasama bukan karyawan, maka boleh saja kita ngasih hadiah kepada mitra kerja tersebut. Yang dilarang Nabi adalah karyawan, orang yang memang mendapat gaji dari pekerjaannya sebagai karyawan, ya. Kalau ini bukan mitra, hasil yang didapatkan driver dibagi dua, ya, sebagian untuk driver, sebagian untuk aplikasi. Maka boleh saja kita langsung ngasih tips kepada orang yang sudah bekerja, ya. Wallahu ta'ala. Ustadz, Afwan izin bertanya, ada akhwat yang bekerja sama dengan temannya untuk menjalankan usaha kredit motor. Akhwat A yang memiliki dananya dan akhwat B bertugas menjalankan usahanya. Dan karena akhwat B sudah kenal baik dengan dealer, pada saat pembelian motor mendapatkan diskon. Siapakah yang berhak mendapatkan uang diskon tersebut? Apakah akhwat A atau B atau dua-duanya berhak? Mohon pencerahannya Ustadz. Pertanyaannya masih perlu saya rincikan lagi, yaitu yang dirincikan adalah apakah menjual kredit ini akadnya jual beli kredit saja atau murabahah. Murabahah itu artinya permintaan dari nasabah baru dibelikan, nah, dan disebutkan modalnya sekian, marginnya sekian, berarti ini murabahah, ya.
Nah, kalau usahanya menjalankan adalah dengan arti akad murabahah karena permintaan nasabah, kemudian disebutkan berapa modalnya dan disebutkan berapa marginnya, maka potongan-potongan ini hak dari nasabah, bukan hak dari A dan bukan hak dari B. Ya. Kemudian jika memang hanya jual beli kredit motor, artinya bagaimana? Artinya B langsung yang beli motor, dijual, ya, dibeli, kemudian dijual secara kredit kepada orang-orang yang mau. Nah, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya si B wajib laporan. Ya. Wajib laporan bahwa wallahu ta'ala ini karena dia ada bentar, saya lagi membandingkan dengan tadi driver online. Ya, perbedaannya kalau kerjasama sekarang antara akhwat ini akadnya dalam mudorob amanah, ya, akadnya adalah amanah, sehingga apapun yang terjadi itu wajib dilaporkan pada si A, wajib dilaporkan pada akhwat pemilik modal. Maka wallahu ta'ala, maka siapakah yang memiliki ini, sebaiknya ya itu kan bagian dari keuntungan dari usaha, dibagi sesuai dengan keuntungan. Ya. Allah Ta'ala. Karena amanahnya untuk mengelola apapun keuntungan dari usaha tersebut dibagi dari dua. Kalau driver online tadi memang jasa berbeda, ya, jasa ngantarkan, dan bahkan jasa harusnya semuanya untuk driver, tapi ya karena jasa dia yang melakukan, ya, dan driver dan pengusaha ojek online hanya minta sebagian yang sudah disyaratkan, maka apapun bonus-bonus dapatkan itu hak dari driver. Berbeda dengan akad mudorobah, ya. Kalau ini antara A dan B adalah mudorobah. Mudorobah itu amanah, berarti dia harus laporan, maka apapun bentuk keuntungan harus dilaporkan. Dan sebaiknya ya dibagi sesuai proporsi berbagi keuntungan yang halal bagi si B. Wallahu ta'ala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya giveaway dari suatu produk brand tertentu dengan metode menjawab pertanyaan dengan benar? Syukron. Menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau saya tidak salah, dalam masalah ini kita menyampaikan apa? Sebaiknya pertanyaan-pertanyaannya yang berkaitan dengan agama, ya. Allah ta'ala. Sebaiknya apakah boleh berkaitan dengan produk dari yang dijual? Nah, kenapa saya Allah alam jadi ragu dalam ini? Saya tidak bisa menjawab sekarang, ya. Saya ragu. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum jika kita memberikan sumbangan untuk acara yang akan diselenggarakan untuk dibeli kantor prize, tetapi acara tersebut gratis buat para warga, contoh untuk acara Agustusan, jalan sehat, boleh tadi, ya. Ustadz, Afwan izin, bagaimana hukumnya kita wajib membayar uang korlas? Uang korlas ini apa ini? Uang korlas di sekolah anak-anak. Afwan, bukan sekolah salaf. Ya. Yang di dalamnya ada untuk acara 17 Agustus, Maulid Nabi, dan acara-acara lainnya.
Mohon dibantu pencerahannya Ustadz. Wajib membayar uang korlas. Ya kalau wajib berarti nggak ada pilihan Ibu ya. Kalau tidak ada pilihan ya biar aja sekolahnya yang tanggung jawab ya. Karena kalau nggak bayar nanti anak kita yang akan dikeluarkan. Karena katanya wajib berarti ini. Wajib itu artinya anaknya akan ditagih terus Ibu nanti. Bayar ya. Berarti yang berdosa adalah yang mewajibkan. Wallahu alam. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum door prize yang diadakan dalam acara family gathering dari perusahaan? Karyawan kan tidak berbayar sama sekali di saat ada door prize. Apa itu halal Ustadz? Ya boleh kalau dari perusahaan. Izin bertanya Ustadz, dalam suatu bank syariah biasanya jika nasabah habis melakukan transaksi akan muncul menu opsional untuk yang ingin berinfak melalui bank itu. Saya rutin berinfak di menu tersebut walaupun nominalnya kecil. Pertanyaan saya, apa hukumnya berinfak melalui bank syariah tersebut? Apa bagus jika saya lanjutkan kebiasaan itu? Ya. Apa hukumnya? Ya, hukumnya mendapatkan sedekah Ibu. Apakah bagus? Bagus. Ya. Jadi kebiasaan itu ya, kalau Ibu ingin melakukannya berarti mendapatkan pahala infak, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya mengumrohkan orang tua tapi dengan gaji kerja di lembaga pajak? Hukum mengumrohkan orang tua tapi dari gaji kerja lembaga pajak. Syukron. Pertanyaannya, kenapa seharusnya saya yang bertanya, kenapa harus masih bekerja di lembaga pajak ya? Nah, harusnya begitu yang saya tanyakan. Ya. Wallahu ta'ala gimana jawabnya ini ya? Tidak harus dijawab ya, tidak ada kewajiban. Seharusnya saya bertanya, kenapa harus bekerja di lembaga pajak? Ya, itu yang saya tanyakan. Baik, saya tidak wajib menjawabnya. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustadz, dalam lindungan Allah, amin. Ustadz, afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya bayar uang untuk bisa dapat kerja? Contoh memakai lewat calo yang bayar uang sekian, suap, ya. Maka haram perbuatannya. Maka carilah Allah SWT. Nah ini penting ya. Dalam mencari rezeki kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, inna nafsan lan tamuta hatta tustakmala rizquha fa'ajmilu fit talab. Sungguhnya seorang tidak akan diwafatkan oleh Ta'ala kecuali semua rezekinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi perintahkan carilah rezeki dengan cara yang halal. Nah, tidak boleh kita dengan cara-cara menyuap. Ini adalah perbuatan yang haram. Kemudian Nabi setelah itu menasihati, wala yahmilanna ahadukum istibta'a rizki an yahmilahu ila ma'siyatillah, atau fima ma'na. Janganlah salah seorang dari kalian karena merasa lambat rezeki Allah. Kenapa saya nggak dapat pekerjaan? Karena merasa lambat akhirnya ya melakukan maksiat kepada Allah, yaitu membayar suap. Karena ya sudah bersangka pada Allah, wah kalau saya nggak suap nggak dapat kerja nanti. Padahal saya butuh kerja, ini udah bersangka pada Allah Ta'ala. Ya. Maka jangan sampai kita karena merasa lambat dapatkan pekerjaan akhirnya memberi suap dengan cara-cara suap tersebut. Maka Nabi setelah itu mengingatkan, wa ma indallah, dan apa yang ada dari rezeki Allah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara yang diridhoi Allah Ta'ala. Artinya kalau kita diperintahkan untuk rezeki yang halal, maka tidak boleh kita bermaksiat, dan rezeki yang haram tersebut ya tentu kemurkaan Allah yang kita dapatkan.
Maka yang kita harapkan adalah rezeki Allah yang halal, yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, diri kita, istri dan anak-anak kita. Ini nasihat yang sangat berharga. Maka jangan kita putus asa, teruslah cari yang pekerjaan yang lain yang tidak ada suapnya, ya. Yang kita merasa lambat akhirnya melakukan hal yang diharam, itu godaannya. Ya, alhamdulillah. Cukup ya. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.